saya Jutri Juma dengan NPM 2410 6310 558. Dengan adanya video ini, saya mau mempresentasikan hasil analisis saya tentang tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yuk simak videonya. Nah, jadi kata kuncinya ada tingkat pengangguran Jawa Barat, data BPS, analisis kuantitatif, dan tenaga kerja. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencapai 6,74% pada Februari 2025, menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usia kerja yang belum terserap ke pasar kerja. Angka ini menandakan bahwa dinamika ketenaga kerjaan di Jawa Barat masih menghadapi tantangan serius, terutama di wilayah dengan konsentrasi di industri dan urbanisasi tinggi. Kondisi tersebut penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami bagaimana perkembangan pengangguran terjadi dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami bagaimana perkembangan pengangguran terjadi dari waktu ke waktu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, baik dari sisi jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja, maupun tingkat setengah menganggur. Analisis ini diperlukan agar hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam perencanaan program peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesempatan kerja di seluruh kabupaten di kota Jawa Barat. Tujuannya adalah menganalisis kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat serta memberikan visualisasi tren dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian yaitu deskriptif kuantitatif. Yang kedua ada metode penelitian yaitu ex post facto kausal komparatif. Yang ketiga ada variabel penelitian dan skala. Yang pertama variabel yaitu tingkat pengangguran terbuka TPT Jawa Barat. Yang kedua skala pengukuran yaitu presentasi atau rasio. Selanjutnya yang keempat ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui publikasi resmi BPS Jawa Barat press releases Februari 2025. Yang kelima ada teknik analisis data yaitu analisis statistik, deskriptif, dan visualisasi tren. Metode yang digunakan adalah tren analistik menggunakan persamaan regresi, yaitu ada Y sama dengan A ditambah BX. Y-nya adalah tingkat pengangguran, X-nya adalah waktu atau tahun, A-nya adalah interpack, dan B-nya koefisien perubahan. Jadi ada hasil penelitian. Yang pertama ada scrap plot. Scrap plot ini menunjukkan bahwa komponen utama pertama PCI menjelaskan 97,1% variasi data, sedangkan komponen berikutnya PC2 sampai PC4 hanya menjelaskan kurang dari 3%. Artinya struktur data sangat sederhana dan hampir seluruh informasi penting dapat diringkas ke dalam satu komponen utama saja. Dan yang selanjutnya ada biplot PCA, yaitu biplot PCA menunjukkan bahwa PC1 terutama dipengaruhi oleh penduduk bekerja dan angkatan kerja, sedangkan TPT dan setengah menganggur berkontribusi lebih kecil. Posisi titik tiap daerah juga menggambarkan perbedaan karakter wilayah, artinya perbedaan antar daerah lebih banyak ditentukan oleh besarnya tenaga kerja daripada tingkat pengangguran. Jadi kesimpulannya, analisis PCA terhadap data ketenaga kerjaan di Jawa Barat menunjukkan bahwa PC1 menjelaskan bahwa lebih dari 97% variasi data, sehingga faktor utama yang membedakan kondisi antar wilayah adalah jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja, bukan semata-mata tingkat pengangguran. Dengan TPT sebesar 6,74% BPS 2025 dapat disimpulkan bahwa struktur ketenaga kerjaan Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Nah guys, jadi yang terakhir ada hasil analisis. Jadi yang terakhir ada implementasi. Hai guys, jadi udah sampai nih di yang terakhir, ada implementasi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengurangan pengangguran tidak dapat dilakukan hanya dengan memperbaiki TPT, tetapi harus menyasar pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja di wilayah dengan angkatan kerja besar. Pemerintah daerah perlu memperkuat program peningkatan kompetensi, mendorong investasi pencipta kerja, dan menyesuaikan kebijakan ketenaga kerjaan dengan karakteristik daerah untuk mencapai penyerapan tenaga kerja yang lebih efektif. Dulu ininya, terus kita run lagi di Gplot 2-nya, terus kita run lagi di snippetnya, terus RS statiknya kita run lagi. Nah, terus ini tuh adalah cara membuat data. Nah, cara ini
masukkan data pengangguran. Nah, kita tulis dulu nih data pengangguran karena yang aku analisis adalah data pengangguran. Jadi ini kita masukin data pengangguran. Terus di sini masukin aja data frame. Ini untuk membuat data ya. Nah, jadi nanti kamu tulis ini TPT-nya kayak aku kan ini nulisnya 6,191, 6,76 dan seterusnya. Ini kamu masukin dulu datanya, habis itu kalian run. Nah, kalau udah di run, datanya muncul di sini. Ini kayak gini tuh. Ini udah buat datanya. Terus selanjutnya ini standarisasi datanya. Kita run dulu yang scout datanya. Terus kita view scout datanya. Ini tuh kayak buat melihat scoutnya ya. Terus di sini ada PCR resultnya, kita run aja ya. Ini kita run lagi. Ini dia tuh, bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Terus selanjutnya ini buat mencari script plotnya. Nah, masukin R-nya itu FIJEG terus PCR result. Nah, ini tuh akan bisa, tapi kalian tuh harus manggil si library ini dulu. Nah, jadi ntar kalau itu kalian masukin di sini PCR result, ada labels, crew dan bar fields. Ini warnanya kalian pilih aja sesuka kalian. Terus ini mainnya script plot PCA. Kita run. Nah, dia akan muncul di sini kayak gini gambarnya. Jadi si diagram ini itu menunjukkan bahwa komponen utama pertama PC1 menjelaskan 97,1% itu variasi data, sedangkan komponen berikutnya PC2 sampai PC4 hanya menjelaskan kurang dari 3%. Artinya struktur data sangat sederhana dan hampir seluruh informasi penting dapat diringkas ke dalam satu komponen utama saja. Nah, selanjutnya ini di plotnya kita masukin juga ininya. Terus abis itu ini sama kayak tadi kita masukin warnanya. Terus ini aura size, label size, sama point size-nya kita masukin, sama title-nya Biplot PCA. Ini data pengangguran Jawa Barat. Nah, ini kita run, baru dia akan muncul di plot PCA-nya di sini. Sebentar ya guys. Ini dia nih. Nah, kita lanjut ya guys. Jadi ini Biplot PCA-nya data pengangguran Jawa Barat. Nah, jadi Biplot PCA ini menunjukkan bahwa PC1 terutama dipengaruhi oleh penduduk bekerja. Yang ini penduduk bekerja. Nah, terus sedangkan TPT, yang ini TPT setengah menganggur. TPT dan setengah menganggur berkontribusi lebih kecil. Nah, terus posisi titik tiap daerah juga menggambarkan perbedaan karakteristik wilayah. Artinya, perbedaan antar daerah lebih banyak ditentukan dan besarnya tenaga kerja dapat di tingkat pengangguran